Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang graf ya. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan dari dasar teori, istilah pada graf, jenis-jenis graf, algoritma Warshall, aplikasi teori graf, dan kesimpulannya. Yang pertama kita masuk ke dasar teori dulu. Nah, graf adalah kumpulan not atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai node, bulatan atau titik atau vertex. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan sebagai garis atau edge. Secara formal, graf adalah himpunan pasangan terurut dari simpul dan sisi yang menghubungkannya. Sebuah graf GGG dapat didefinisikan sebagai pasangan G sama dengan VE, G sama dengan VE, dan G sama dengan VE. Di mana VVV itu adalah simpul atau vertex atau node. Sedangkan EEE itu adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan dua simpul. Nah, graf dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Antara lain, graf berarah, graf tak berarah, graf terhubung, dan graf lengkap. Graf berarah itu atau direct graph yaitu sisi memiliki arah yang menghubungkan satu simpul ke simpul lain. Sementara graf tak berarah itu sisi tidak memiliki arah, hanya menghubungkan dua simpul tanpa menunjukkan arah hubungan. Sementara graf terhubung itu setiap pasangan simpul dalam graf dapat dihubungkan dengan jalan melalui sisi. Graf lengkap, setiap simpul dalam graf terhubung dengan setiap simpul lainnya. Nah, sebagai contoh ini ada gambar sebagai berikut. Nah, graf di samping terdiri atas 4 buah vertex dan 4 pasang sisi atau edge. Dengan vertex disimbolkan sebagai V, edge dilambangkan sebagai E, dan graf disimbolkan sebagai G. Ilustrasi di samping dapat ditulis dalam notasi berikut. Ini, yang angka di dalam ini, 0, 1, 2, 3 itu bisa kita sebut dengan vertex. Dan hubungan antara angka-angka di sini dari 01, 02, 03, dan 12 itu bisa kita sebut dengan edge atau garis yang menghubungkan antara vertex-vertex ini. Sementara G itu adalah grafnya. Inilah yang disebut dengan graf perpaduan antara vertex dan edge ini yang menghubungkan satu sama lain. Nah, kita sekarang masuk istilah pada graf. Nah, di sini terdapat beberapa istilah, yaitu seperti yang di atas tadi, vertex yaitu himpunan node atau titik pada sebuah graf. Edge adalah himpunan garis yang menghubungkan vertex tersebut. Sementara adjacent itu adalah dua buah titik dikatakan berdekatan atau adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Weight adalah sebuah graf atau G sama dengan VI. Disebut sebuah graf berbobot apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real atau W pada himpunan E. Ya. Sementara path itu adalah jalur dengan setiap vertex berbeda. Dan cycle adalah siklus atau jalur atau sirkuit, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjut yang telah disampaikan kawan saya tadi, yaitu jenis-jenis graf. Yang pertama, jenis graf itu ada undirect graph. Pada undirect graph itu simpul-simpulnya terhubung pada S yang sifatnya dua arah. Misalnya pada simpul satu, pada gambar yang di kanan ini, dari satu simpul itu kan yang bulatan. Satu simpul yang bulatan ini terhubung terhadap simpul yang lain tanpa ada arah yang menentukan arah grafnya tersebut, garisnya tersebut. Jadi kita bisa menjelajah dari simpul satu ke simpul dua, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak ada ketentuan arah. Jadi ini bisa dibilang simpul yang bebas bergerak segala arah. Yang kedua ada direct graph. Ini adalah kebalikan dari simpul direct graph. Direct graph ini pada jenisnya simpul-simpulnya terhubung oleh edge yang hanya bisa melakukan satu arah pada simpul yang ditunjuk. Seperti pada yang kabar di sebelah kanan, setiap edge-nya sisinya bergerak dari suatu simpul ke simpul lain dengan sebuah tanda panah. Itu artinya itu menandakan tanda panah yang ditunjuk adalah simpul tujuan
dari S tersebut. Sebagai contoh, pada jika simpul A yang terhubung simpul B, namun arah panahnya menuju simpul B, maka kita hanya bisa melakukan penjelajahan dari simpul A ke simpul B, dan tidak berlaku sebaliknya. Dan yang selanjutnya adalah weighted graph. Weighted graph adalah disk graph yang cabangnya diberi label atau bobot berupa angka numerik. Pada gambar di sebelah kanan, pemberian label bobot pada edge biasanya dilakukan digunakan untuk memudahkan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Contoh implementasinya, misalnya kita ingin menyelesaikan masalah dalam mencari rute terpendek dari lokasi A ke lokasi B. Namun kita juga dituntut untuk mempertimbangkan kepadatan lalu lintas, panjang jalan, dan lain-lain. Maka hal itulah yang sangat dibutuhkan dalam masalah-masalah tadi, yaitu bobot pada setiap simpul yang menghubungkan antara bobot pada setiap sisi yang menghubungkan antara simpul-simpul tersebut. Masalah seperti ini kita bisa memposisikan sebuah edge dengan bobot WE berupa bilangan real. Oke, yang selanjutnya algoritma Warsal. Algoritma Warsal itu menghitung jarak terpendek untuk semua pasangan titik pada sebuah graf dan melakukannya dalam waktu berorder kubik. Algoritma Warsal digunakan untuk menyelesaikan permasalahan jalur terpendek multipart. Algoritma flat Warsal memiliki input graf berarah yang berbobot pada graf V yang berupa daftar titik node atau vertex dan daftar sisi. Jumlah bobot sisi-sisi pada sebuah jalur adalah bobot jalur tersebut. Sisi pada E diperbolehkan memiliki bobot negatif, tetapi tidak diperbolehkan bagi graf ini untuk memiliki siklus dengan bobot negatif. Algoritma ini menghitung bobot terkecil dari semua jalur yang menghubungkan sebuah pasangan titik dan melakukannya sekaligus untuk semua pasangan titik. Dan untuk selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada teman saya. Saya akan melanjut presentasi dari teman saya di bagian kelima, aplikasi teori graf. Pertama, teori graf memiliki berbagai aplikasi dalam dunia nyata, antara lain jaringan komunikasi, pemrograman rute dan navigasi, sistem sosial dan jaringan. Jaringan komunikasi itu teori graf digunakan untuk memodelkan jaringan komunikasi seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet. Dalam hal ini, simpul-simpul graf mewakili perangkat atau node jaringan, sedangkan sisi mewakili koneksi antar perangkat. Beberapa masalah yang dapat diselesaikan dengan teori graf dalam jaringan komunikasi termasuk penentuan jalur terpendek dan pengoptimalan aliran data. Pemrograman rute dan navigasi itu salah satu aplikasi utama teori graf adalah dalam pemrograman rute. Rute yang digunakan dalam sistem navigasi untuk menentukan jalur terbaik dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Misalnya algoritma Dijkstra dan A digunakan dalam pemetaan dan perencanaan rute kendaraan atau penggunaan. Sistem sosial dan jaringan. Graf sering digunakan untuk memodelkan hubungan dalam jaringan sosial, di mana simpul mewakili individu dan sisi mewakili hubungan antara individu. Aplikasi dalam hal ini termasuk deteksi komunitas, analisis pengaruh, dan pemodelan penyebaran informasi atau penyakit. Biologi dan genetika. Dalam biologi, teori graf digunakan untuk memodelkan interaksi antar protein atau jaringan interaksi protein atau pemetaan hubungan antara gen, jaringan syaraf, neural networks. Juga dapat dianggap sebagai graf yang digunakan dalam pembelajaran mesin. Teknologi dan infrastruktur graf digunakan dalam analisis infrastruktur dan distribusi sumber daya seperti distribusi listrik, aliran gas, dan sistem transportasi massal. Dalam hal ini, optimasi graf digunakan untuk mengidentifikasi jalur distribusi yang paling efisien. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Saya akan melanjutkan kesimpulannya. Kesimpulannya di sini yaitu teori graf adalah alat yang sangat kuat untuk memodelkan dan menganalisis berbagai hubungan dalam sistem yang kompleks. Aplikasi dari teori graf sangat luas, mulai dari jaringan komputer hingga analisis biologi dan pemrograman root. Dengan kemajuan teknologi dan algoritma yang semakin efisien, penerapan teori graf dalam berbagai bidang akan terus berkembang dan membiarkan solusi bagi banyak masalah dunia nyata. Demikianlah jurnal ini memberikan gambaran umum mengenai teori graf, jenis-jenis graf, algoritma terkait, serta aplikasinya dalam berbagai bidang.
Pemahaman yang mendalam tentang teori graf dapat membuka peluang baru untuk penelitian dan pengembangan teknologi. Oke, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.